Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fakta telah berbicara bahawa banyak pemuda muslim saat ini yang kerap kali merayakan tahun baru Masehi dengan perayaan yang identik dengan maksiat. Begadang semalam suntuk di pinggir pantai, berfoya-foya, mabuk-mabukan, bahkan tidak sedikit yang melakukan perbuatan zina. Seandainya ini terus kita biarkan, berarti kita telah membiarkan syaitan tertawa terbahak-bahak melihat anak Adam bermaksiat secara massal. Mengapa kita tidak mengisi hari-harinya dengan berzikir, membaca Al-Quran, selawat, mengadakan pengajian dan amal kebajikan lainnya yang sekiranya lebih bermanfaat untuk kita? Inilah masalah sosial dan krisis iman yang banyak dihadapi pemuda-pemudi saat ini. Pertanyaan yang cukup menarik sekarang adalah, apakah benar merayakan tahun baru Masehi itu diharamkan dalam Islam? Jikalau demikian, alangkah naifnya manusia yang merayakan sesuatu yang pada hakikatnya memang diharamkan dengan perbuatan maksiat. Ibaratkan mengukup dosa dalam api neraka, sudah tahu ada duri di depan mata, tapi malah diinjak seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun baru Masehi itu awalnya merupakan suatu ritual bangsa Roma dan bahkan dianggap sebagai penebus dosa. Tahun baru merupakan suatu hari yang datang kembali dan terulang, yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir atau sebutan bagi tempat orang-orang kafir dalam menyelenggarakan perkumpulan keagamaan. Jadi, setiap perbuatan yang mereka ada-adakan di tempat-tempat atau waktu-waktu seperti ini, maka itu termasuk hari besar mereka. Kerana larangannya bukan hanya terhadap hari-hari besar yang khusus buat mereka sahaja, akan tetapi setiap waktu dan tempat yang mereka agungkan yang sesungguhnya tidak ada landasannya di dalam agama Islam. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang mereka ada-adakan di dalamnya juga termasuk ke dalam hal itu. Ditambah lagi dengan hari-hari yang sebelum dan sesudahnya yang nilai religiusnya bagi mereka sama sahaja, sebagaimana yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Di antara ayat yang menyebutkan secara khusus larangan menyerupai hari-hari besar mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yashhaduna az-zur. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Surah Al-Furqan ayat 72. Ayat ini berkaitan dengan salah satu sifat para hamba Allah yang beriman. Sekelompok ulama seperti Ibnu Sirin, Mujahid, dan Arba'i bin Anas menafsirkan kata az-zurah di dalam ayat ini sebagai hari-hari besar orang kafir. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka memiliki 2 hari besar untuk bermain-main. Lalu beliau bertanya, 2 hari untuk apa ini? Mereka menjawab, 2 hari di mana kami sering bermain-main di masa jahiliyah. Lantas beliau bersabda, artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian untuk keduanya 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Aidil Adha dan Aidil Fitri. Oleh itu, wahai kaum muslimin, kita bisa simpulkan bahwa tidak boleh hukumnya seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, mengadakan perayaan hari-hari besar yang tidak ada landasannya dalam agama Islam. Termasuk diantaranya pesta tahun baru, apatah lagi dimeriahkan dengan sajian-sajian maksiat, serta membantu dalam pelaksanaannya dalam bentuk apapun. Karena hal ini termasuk dosa dan melampaui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan janganlah bertolong-tolongan di atas berbuat dosa dan melampaui batas. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat pedih siksaannya. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya, siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum, yakni agama tertentu, maka dia termasuk bagian dari mereka. Namun sangat disayangkan, masih banyak di antara kaum muslimin yang ada pada hari ini yang meniru-niru perayaan hari mereka.
Bahkan ada yang ikut merayakan hari raya mereka. Di antaranya ada yang memberi ucapan selamat atau ikut meramaikannya dengan berbagai acara seperti meniup trompet pada malam tahun baru dan yang semisalnya. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa merayakan tahun baru Masih adalah haram hukumnya bagi seorang muslim. Apatah lagi bila mengisinya dengan amal yang sia-sia dan penuh maksiat yang menyesatkan. Namun ada pendapat yang membolehkan untuk melakukan hal ini, seperti halnya mengadakan pengajian dengan syarat tidak disertai dengan niat untuk merayakan tahun baru tersebut, namun hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.